Nah, nanti saat kemudian dia sudah mendapatkan recovery, kondisinya akan kembali kemudian stabil. Tapi kembali lagi keseimbangan baru. Tapi kembali lagi begitu nanti kemudian muncul lagi kemudian klaim yang cukup besar gitu ya, maka ketidakcukupan premi pun juga muncul, maka kemudian muncul lagi kondisi hardening. Jadi ini dikatakan sebagai siklus asuransi tersebut. Jadi hard market berdampak kepada premi naik, kapasitas turun, kemudian recovery muncul, saat recovery muncul, kemudian kapasitas pun kembali normal, kemudian dia menjadi soft market lagi. Tapi saat klaim naik, hard market lagi. Jadi dia siklus seperti itu. Jadi mungkin untuk penonton TV asuransi ini analogi yang gampang meskipun tidak sama persis itu kalau kita bicara harga BBM. Jadi ketika harga minyak dunia naik, harga BBM naik. Ketika harga BBM minyak global turun, harga BBM ya harus turun meskipun mungkin turunnya agak delay gitu supaya keuntungannya besar gitu kan. Jadi kira-kira seperti itu gambaran sederhananya. Betul. Ya Pak ya. Karena secara komoditas harga itu kan juga dibentuk dari COGS kan, cost of goods sold. Nah, saat ternyata kulakannya mahal ya berarti harganya pun juga mahal. Tapi kalau kulakannya murah, ya harganya pun juga bisa lebih rendah seperti itu. Ini terjadi pada komunitas penonton TV asuransi yang ibu-ibu ya, ketika harga kedelai dunia naik, harga tempe makanan akan naik. Betul, gitu. iya, betul. Jadi ini sebenarnya siklus yang biasa ya Pak ya? Ini siklus yang memang wajar, karena makanya kan siklus seperti itu. Saat nanti ternyata kemudian sudah terrecovery dari pihak Reas Global, maka kemudian nanti dia akan soft lagi dia. Tapi begitu ada klaim besar, muncul lagi hard lagi. Tetapi untuk yang sifatnya massal ya Pak ya, kendaraan bermotor gitu nggak terasa ya pengaruh hard market ini pada nasabah ya. Kalau tadi kita bicara keterlibatan Reas ya, Reas itu dari global kan ya. Maka itu biasanya akan terdampak kepada nilai pertanggungan yang cukup besar untuk setiap polis yang disesikan ke reasuradur. Nah, kendaraan bermotor ini sebenarnya nilainya nggak terlalu besar. Makanya kenapa kemudian banyak asuradur itu yang dia meretain sebatas OR-nya. Sebagian kecil mungkin tempatkan ke reasuradur. Jadi dampak dari harga reasuradur itu mungkin belum terasa atau nggak terasa kepada lini kendaraan bermotor. Itu contohnya aja. Tapi kalau properti kan gede-gede nilainya kan. Kita nggak bicara properti rumah tinggal ya Pak ya. Kita bicara properti itu pabrik yang gede-gede. Itu pasti akan berpengaruh terhadap impact dari hardening market ini. Dia kenaikan 0,001 aja rupiahnya udah gede. Oh iya, cukup besar. Jadi bagi penonton acara kita yang bukan pemilik pabrik besar itu mungkin susah membayangkan. Jadi gini, jika satu pabrik itu nilainya adalah 2 triliun, Anda bayangkan jika preminya itu yang semula misalnya dia bayarkan 100 miliar per tahun, terus naik 0,01% itu udah nambah berapa juta gitu. Karena itu masuk ke biaya yang dia harus siapkan di luar dari budget yang dia siapkan sebelumnya. Nah, kondisi pandemi COVID ini kan biaya sangat diperhitungkan, sangat berhemat. Makanya yang dipangkas dulu itu biasanya adalah asuransi. Padahal itu nggak benar tuh. Harusnya asuransi tetap harus berjalan. Ada risikonya sama. Iya kan, jadi pandemi tidak membuat risiko berkurang. Karena apa? Kalau kita bicara kendaraan, saya kan nggak pergi-pergi, emang di rumah nggak ada risiko. Kalau tiba-tiba ada genteng yang jatuh menimpa plafon, kena mobil kan sama. Iya. Tapi ini justru akan menimbulkan satu produk baru sebetulnya yang sempat juga asosiasi mewacanakan itu, bahwa tarif premi itu mungkin bisa diperhitungkan juga dari lamanya jam operasional dari kendaraan bermotor. Oh, khusus untuk kendaraan bermotor. Ada kayak begitu. Ya? Makanya ada istilah kemarin itu pembayaran premi berdasarkan kilometer. Seperti itu. Tapi wacana itu memang nanti perlu lebih dikerucutkan lagi karena kita juga punya ketentuan di SEOJK 6 2017 terkait dengan penetapan tarif premi. Salah satunya adalah lini bermotor. Tapi ke depan sepertinya memang harus seperti itu karena lini asuransi yang sifatnya individu gitu ya, retail, itu memang harus lebih individual, termasuk tarif preminya. Nah, tiap orang berbeda-beda.
Ya contoh ada orang yang ugal-ugalan, sembrono gitu Iya, kan, ada yang akan hati-hati. Akan berbeda. Ya. Tapi sekarang belum ya. Sebenarnya kalau di asuransi kecelakaan diri itu ada kuesioner yang kita isi, okupasinya apa? Oke. Kalau ternyata okupasinya orang yang mendaftar itu adalah dinas luar gitu ya, maka tarif preminya akan lebih tinggi dibandingkan okupasi di dalam. Itu udah mulai. Cuman di kendaraan bermotor masih belum. Jadi ke depan kalau ini kembali kepada statistik sebenarnya. Makanya kalau kita punya statistik yang lebih rigid, itu sebenarnya penerapan tarif premi lebih individual itu akan lebih bagus. Sama di properti sudah ada yang banjir ya Pak ya? Yang rentan banjir kan ada zona ya? Oh iya, kalau itu memang menunjukkan kondisi risiko tiap wilayah. Kan akan berbeda di tiap wilayah kan. Kembali statistiknya tadi udah lengkap. Betul. Ada sehingga bisa dilakukan. Jadi rumah saya NJOP 300 juta, rumah orang lain NJOP 300 juta, harusnya preminya sama ya enggak, karena saya anti banjir. Untuk yang resiko banjir. Di situ rentan banjir, jadi pasti akan berbeda. Nah, artinya kalau kita kembali ke tentang penetapan tarif premi bagi larinya ke bagi nasabah, ini enggak sekedar bahwa cukup 3 unsur tadi, karena di dalam 3 unsurnya mungkin tidak mencakup ya Pak. Jadi premi risiko, biaya, dan level keuntungan yang diharapkan. Tetapi mungkin di luar ini masih ada beberapa hal yang kemudian bisa yang 3 ini sama dari tahun ke tahun, tapi ini ada unsur yang berubah. Kalau kita bicara untuk terutama pertanggungan yang besar-besar. Iya. Karena kalau pengalaman saya kan asuransi kendaraan rasanya tiap tahun ya sama gitu. Tapi kalau mungkin untuk kita bicara pabrik, hotel, apartemen yang nilainya besar sekali, itu pasti tidak mengikuti tarif yang tanda petik normal-normal saja karena risikonya berbeda. Kemudian juga ketika ada hardening market di pasar asuransi global juga akan terpapar lah langsung gitu. Nah, sekarang persoalannya gini Pak. Kalau kita bicara tentang siklus underwriting tadi, siklus yang biasa. Ini taruh dalam 15 tahun terakhir, hardening soft itu udah berapa kali terjadi kira-kira Pak? Kondisi risiko itu dinamis ya, dinamis. Bagaimanapun juga tarif premi harus menyesuaikan dengan risiko lah seperti itu. Kalau kita bicara mengenai penyebab dari hard market, dari kondisi reas global ya, supplier utama di luar negeri itu, memang ujungnya dia akan menerima risiko ke mereka semua. Gitu ya. Jadi reas ritunya ke mereka semua, seperti itu. Nah, yang paling menjadi atau penyebab utama itu memang dari risiko katastrofik. Terutama yang di natural disaster. Dan bencana alam di dunia ini kan banyak sekali. Kalau kita melihat dari kondisi terakhir aja, saat Indonesia mungkin tidak ada gempa ya, sedikit gempa dibandingkan tahun lalu ya. Tapi di luar negeri ternyata ada banjir, ada badai. Nah, itu menjadi pertimbangan dan kontributor utama gitu kalau dibilang ya. Klaim yang menjadi beban dari reas global. Tapi tetap aja, meskipun di kita gempa waktu itu nggak banyak di tahun terakhir, kita akan menerima beban itu sebagai biaya retrosesi. Kita nggak bisa milih-milih. Jadi beban itu akan disebar dalam petik merata seluruh dunia ya? Tergantung perjanjian retrosesi. Artinya kita nggak bisa ngomong, loh di Indonesia kan berdasarkan tahun lalu kan nggak banyak klaim yang besar-besar untuk katastrofi, kok terus kita juga ada kenaikan gitu, nggak bisa ngomong gitu ya. Kalau kita nggak terkait dengan global sih bisa aja. Artinya memang kita menutup diri. Bahwa ternyata risiko itu kita nggak tempatkan ke luar negeri katakan. Ya berarti bicaranya cuman kapasitas dalam negeri. Cuman kalau kita bicara mengenai typical atau nature dari risiko nggak seperti itu. Risiko itu harus disebar. Bahkan kalau kita bicara mengenai kondisi antar negara pun, jangan sampai nanti risiko di suatu negara itu memang menjadi beban terlalu dominan di negara itu. Pun juga harus disebar kepada pihak luar. Karena pihak luar pun juga akan menyebar risiko juga kepada pihak lain. Kenapa dengar-dengar nih hard market ini bukan baru terjadi akhir tahun kemarin, tapi sudah 2-3 tahun yang lalu sudah mulai terjadi hard market ini. Itu benar Pak? Ya, AUI sebenarnya sejak 3 tahun yang lalu itu sudah membuat diskusi ya. Bahkan mengundang juga
beberapa pelaku global market lah pada waktu itu, reas global terkait dengan seperti apa kondisi luar. 3 tahun lalu pun juga sudah menyampaikan seperti itu, bahwa memang lagi hardening. Tahun lalu juga hardening, sekarang lebih hardening lagi karena kapasitas memang benar-benar berkurang. Tapi 2-3 tahun yang lalu mungkin nggak sampai terjadi seperti sekarang kan. Nggak seketat sekarang, nggak sekeras sekarang. Artinya kondisi retro masih berjalan, kondisi treaty masih berjalan, normal dibandingkan dengan kondisi yang sekarang. Kalau yang sekarang itu memang retro global benar-benar membuat kapasitas yang sangat terbatas. Bahkan coverage resiko pun juga menurun. Nah, ini yang kemudian berdampak kepada kenaikan tarif premi retro dan juga penurunan dari coverage pertanggungan retro tersebut. Ini yang kemudian diturunkan kepada treaty penanggung ke reasuradur lokal. Nah, kondisi itu apakah benar-benar harga mati dalam pengertian gini? Ini bahasa awamnya ya. Kan tadi kapasitas menjadi terbatas, itu segala macam. Atau kalau kita mau membayar lebih mahal, itu kita dapatkan full cover. Atau bagaimana kondisi pasar itu? Penyikapan dari pelaku usaha dengan kapasitas yang turun. Sebenarnya isu kapasitas yang paling penting. Karena kalau isu tarif premi naik, ya tinggal nambah premi aja. Cuman dampaknya kan kepada bisnis plan. Tapi kalau kapasitas turun itu emang susah. Karena penanggung itu, atau tertanggung lah ya, yang terakhir kan tertanggung. Itu dia tidak akan menerima pertanggungan yang penuh sebesar risikonya. Maka muncullah kemudian self-insured. Jadi menjawab tadi itu, pola yang berlaku di tertanggung dengan kapasitas yang berkurang dibanding sebelumnya, itu mereka menjadi self-insured. Jadi risiko yang biasanya ditempatkan ke asuradur secara penuh, itu nggak bisa lagi. Dia harus menanggung risiko sendiri. Entah itu 10%, 20%, bahkan ada juga 50%. Terutama risiko yang cukup complicated. Jadi, kalau misalnya saya pemilik gedung dengan nilai misalnya 2 triliun, kalau tahun-tahun sebelumnya ketika soft market kondisinya, semuanya ditempatkan ke asuradur. Semuanya itu akan saya asuransikan full. Iya. Karena kapasitas cukup. Nah, pada kondisi gini mungkin asuransi penanggung pertama akan ngomong, saya hanya bisa ngasih menjamin 80%. Ya, gitu. 20%-nya menjadi self-insured. 20% itu adalah Bapak tanggung sendiri. Iya. Karena apa? Karena saya sebagai asuransi ketika mereasuransikan, saya cuma dapatnya 80%. Kapasitasnya itu juga besar. Jadi kapasitas itu pengertiannya. Iya. Tapi itu akan lebih bagus dibandingkan dia sama sekali nggak di cover pertanggungan. Iya. Jadi nggak bisa misalnya saya ngomong, oke deh, saya nambah nggak apa-apa bayarnya, tapi full nggak bisa karena kapasitas memang nggak. Emang kapasitasnya nggak ada, kurang. Tapi kalau untuk kenaikan tarif premi bisa aja dengan menambahkan tarif premi. Tapi kalau ada kapasitas agak susah juga. Jadi artinya nggak bisa ya kalau misalnya kemudian supaya dapat full cover ini, oke deh saya bayar lebih mahal dikit nggak apa-apa gitu, karena kapasitas emang kapasitasnya nggak ada. Atau kalau nggak, ya resiko diturunkan lagi. Yang biasanya property all risk, kalau di properti, ya menjadi flex saja. Itu. Kalau ada kapasitasnya, kembali lagi ya. Sekali lagi, kapasitas kalau cukup. Gitu ya. Nah, artinya, hardening market asuransi global ini bisa turun menjadi kenaikan tarif premi jika memang bukan persoalannya kapasitas. Kalau memang terkait dengan premi reasnya. Nah, itu saja. Nah, sekarang kondisinya Pak, yang terjadi saat ini, 2 hal itu terjadi. Tarif premi memang kemudian naik dan karena reas global harus menanggung klaim yang cukup besar dari katastrofik itu, ditambah dengan karena dia memang lagi dalam tanda petik bermasalah dengan kondisi keuangannya kena klaim besar, maka dia kemudian menurunkan kapasitas. 2 hal itu terjadi bersama. Nah, sekarang yang Bapak lihat ini sudah ke penanggung belum atau masih baru berhenti di reasuransi? Kalau ke penanggung sudah mulai. Karena waktu bulan lalu sebelum awal Januari kan rata-rata treaty itu di 1 Januari ya, rata-rata. Ada juga yang di pertengahan dan juga di beberapa trimester yang itu memang masih ada kapasitas yang belum full. Tapi saya nggak tahu, mudah-mudahan sekarang sudah mulai full lah, mudah-mudahan seperti itu ya. Tapi pada waktu menjelang berakhirnya renewal treaty, itu memang kapasitas masih shortfall.
Nah, saya sih nggak memantau di terakhir-terakhir ini, tapi mudah-mudahan sudah mulai bisa. Tapi cara yang dilakukan adalah kemudian mencari tambah panel. Jadi kalau dulu panel reasnya itu katakan 5 begitu ya, tapi 5 ini ternyata nggak cukup. Akhirnya nambah lagi yang lain, jadi 10 seperti itu. Sehingga cukup. Tapi perlu waktu kan? Iya. Waktu seperti itu. Nah, artinya sekarang kalau kita bicara di Indonesia, Pak, langsung kepada nasabah, itu seberapa besar yang pengaruh? Karena tadi bicara mungkin tidak full coverage segala macam, itu sudah seberapa besar di tahun? Impact-nya itu nanti akan menurun, akan berjalan. Jadi kalau Reas Global menerapkan premi retro lebih mahal kepada Reas lokal dan kapasitas turun, maka Reas lokal pun juga akan menerapkan kepada penanggung asuransi yang dalam negeri. Nah, tinggal penanggung nanti akan melihatnya seperti apa dia terhadap tarif yang dibebankan atau cover rate kepada pihak tertanggungnya. Kalau memang ternyata impact-nya itu adalah seperti premi yang mengalir untuk pertanggungan cukup besar gitu ya, di properti, pasti akan terimpact ke situ. Tapi ya sekarang sudah terlihat belum bahwa penanggung di Indonesia ini sudah terkena dampak dari hardening itu? Penanggung di Indonesia sekarang itu lagi mencoba untuk memastikan bahwa klaim yang diproses oleh pihak asuradur itu bisa dilaksanakan atau diproses lebih bagus, lebih cepat lah seperti itu. Tapi kalau dampaknya apakah ke tarif premi, beberapa mungkin iya. Terutama yang nilai pertanggungan besar dan yang resikonya complicated. Tapi kalau untuk yang resiko sederhana dan nilainya kecil, mungkin masih nggak sampai terpengaruh. Artinya nanti ke tertanggung pun akan kena, tapi tidak semua ya. Tergantung seperti apa tipikal pertanggungannya dan nilai pertanggungannya. Jadi tertanggung bisa terkena juga dua ya. Bisa terkena coverage-nya dia dikurangi karena kapasitas internasional tadi yang turun ke dia. Betul. Bisa juga dalam bentuk tarif premi yang dia bayarkan kepada lebih mahal. Atau dia mungkin nggak siap. Iya. Itu juga terjadi kan? 3 kemungkinannya ya, 3 ya. Jadi dan dalam posisi belum tentu bisa memilih ya Pak. Artinya saya bayar mahal, belum tentu bisa. Kondisi ini sudah siklus global ya. Tapi nanti masing-masing asuradur mungkin dia punya karakteristik based on data internal mereka yang akan berbeda-beda. Bagi yang kondisinya lebih bagus, mungkin dia nggak ada masalah dengan tertanggungnya. Tapi yang kondisinya memang sangat terpengaruh terhadap kondisi global, ya dia akan menerapkannya kemudian akhirnya kepatangannya berbeda. Jadi akhirnya seberapa besar si end user ini, si tertanggung ini terkena dampaknya, kembali lagi bedanya macam-macam tadi ya. Iya betul. Karena unsurnya ada 3 ya, setidaknya 3 bisa 4 yang membuat dia seberapa besar terpaparnya itu tadi. Tapi yang paling penting itu adalah ini waktunya memang bagi perusahaan asuransi untuk mulai mereview lah. Mereview yang pasti manajemen risiko gitu ya. Mulai kembali kepada penentuan tarif based on statistik. Bahkan kalau kita mengacu kepada ketentuan yang dibuat oleh regulator, kebutuhan untuk penetapan tarif actuarial itu juga harus dilakukan. Makanya kenapa diminta oleh regulator bahwa di asuransi umum itu harus menggunakan perhitungan tarif actuarial base. Memang di sisi lain ini topik yang berbeda lagi, karena bicara mengenai actuary ini masalah ketersediaan dari tenaga actuary sendiri kan seperti itu. Tapi dengan melihat bahwa sudah mulai banyak pertanggungan jangka panjang atau mungkin yang risiko yang complicated, keterlibatan dari actuarial sangat diperlukan para actuary ini untuk menghitung seperti apa kemudian kondisi klaim ke depan. Jangan sampai ketidakmampuan bayar klaim itu muncul saat ini gitu. Itu terjadi ya Pak, sudah ya. Yang lagi ramai sekarang itu adalah asuransi yang jangka panjang, terutama asuransi kredit, yang memang basisnya itu adalah pinjaman dari kreditur kepada debitur. Nah itu yang periodenya lebih dari setahun. Kalau di asuransi umum lebih dari setahun dianggap jangka panjang. Nah disitulah sebetulnya yang paling penting bagaimana penetapan tarif premi itu based on actuarial. Karena
Kalau cuma setahun mungkin underwriter bisa memperkirakan ya mungkin lah. Yeah. Tapi kalau lebih dari setahun kita nggak tahu ke depan itu ada kejadian apa. Apakah dia inflasi atau apa yang bisa menyebabkan akhirnya klaim yang dibayarkan itu lebih tinggi dibandingkan dengan perencanaan dari awal tersebut. Kalau tidak, maka dia akan merubah anggaran klaim yang disiapkan dari awal. Nah, kenapa actuary akan seperti itu melihatnya? Actuary itu beyond underwriter. Okay. Kalau underwriter kan melihatnya statistik tuh ya. Yeah. Tapi kalau actuarial dia melihatnya nanti ke depan itu ada apa yang kemungkinan berdampak kepada klaim yang akan dibayarkan. Jadi kalau beberapa tahun lalu isu tentang actuary ini belum urgent, seiring dengan karakteristik bisnis yang mulai jangka panjang, kemudian ada beberapa hal yang berkembang ini sudah urgent ya Pak? Sekarang sudah mulai. Sebenarnya sejak ditetapkan adanya actuary asuransi umum, itu juga sudah kondisi yang harus dipenuhi. Cuman kebutuhan sebenarnya ya. Cuman masalahnya kan suplai tenaga actuary-nya kan emang nggak banyak. susah mencetak actuary. Sampai sekarang masih ada beberapa perusahaan-perusahaan yang memang masih belum punya appointed actuary. Ya mau nggak mau itu harus dipenuhi. Karena kalau nggak, ke depan itu nanti bisnisnya akan jadi fluktuatif. Yang diharapkan itu bahwa dinamika ke depan itu akan terbaca dalam perhitungan tarif yang memang dibuat oleh actuary tersebut. Pak, kembali ke masalah siklus tadi yang normal ya, siklus normal. Berdasarkan pengalaman selama ini butuh berapa lama Pak untuk dari yang sekarang hardening market ini kembali menjadi soft itu Pak? Kalau kita melihat siklus yang normal itu biasanya setahun 2 tahun bisa ya. Tapi saya nggak tahu nih kondisi sekarang itu ternyata klaim naturalnya memang sangat besar sekali katastrofiknya tersebut. Ada pengamat yang bilang ini mungkin minimal 3 tahun. Tapi saya sih berharap jangan sampai 3 tahun. Kalau memang ternyata kapasitas yang sekarang ada ya, termasuk yang shortfall tersebut, itu kemudian pertanggungan di review, di manage dengan baik oleh semua perusahaan asuransi, maka nanti dia akan bisa menetapkan premi lebih proper, menetapkan pencadangan lebih bagus, sehingga nanti begitu ada klaim, maka dia akan bisa kemampuan bayarnya itu muncul. Pihak reasurator pun juga sama gitu. Jadi harapan kita adalah pola ini akan bisa membuat manajemen risiko yang lebih baik ke depannya. Perkara berapa lama ini, harapan kita semua sebenarnya nggak lebih dari setahun. Tahun depan kita bisa negosiasi treaty dengan kondisi yang lebih baik seperti yang periode yang sebelumnya. Tapi kita lihat aja, karena beberapa ada mengatakan ini kayaknya nggak bisa setahun, mungkin lebih dari setahun. Ya harapan saya mudah-mudahan setahun ini bisa langsung kembali ke siklus yang baik lagi. Oke, terima kasih Pak Dodi ngobrolnya, luar biasa. Sama-sama. Penonton podcast TV Asuransi, jadi memang tidak mungkin kita ngomongin semuanya dalam satu pertemuan dengan Pak Dodi seperti ini. Jadi intinya adalah bahwa hardening market reasuransi global ini sebagian akan dipass through kepada Anda sebagai nasabah, tapi mungkin tidak seperti yang dikhawatirkan banyak orang, karena ada beberapa lini bisnis yang mungkin dalam tanda petik kebal gitu ya, karena tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dodi. Tapi ada yang mungkin akan langsung terdampak itu. Dan satu lagi yang tadi sampaikan Pak Dodi di akhir pembicaraan kita adalah harapannya setahun ke depan ini sudah kembali mudah-mudahan. Sehingga bagi Anda yang mendapatkan dampaknya secara langsung, kita harapkan tahun depan itu sudah tidak merasakan apa-apa. Dan bagi Anda yang tidak merasakan dampaknya, ya bersyukurlah, karena memang ini satu siklus yang normal yang bisa jadi akan terulang lagi entah berapa tahun lagi ke depan. Pak Dodi, terima kasih atas ngobrolnya. Sama-sama. Sangat senang Bapak bersedia hadir, dan mudah-mudahan nanti next kesempatan berikutnya kita akan ngobrol mungkin dengan tema yang berbeda. Dan penonton podcast TV Asuransi, kita akhiri pertemuan pada kesempatan kali ini. Semoga Anda mendapatkan manfaatnya, dan kami di TV Asuransi akan kembali lagi dengan tema-tema, dengan materi-materi yang juga sangat menarik untuk menambahkan pengetahuan bagi Anda. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Terima kasih.